Ya, silakan. Oke, kalau ya, supaya waktunya tidak habis. Nah, ini. Ya, silahkan ya, kelompok. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Oke, ya. Ya, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai masalah etika dalam praktik akuntansi keuangan. Ya, sebentar. Saya belum membuka, belum apa kok ini sudah langsung aja ini. Jin Oh, ini. mohon maaf Pak, suaranya Pak dan itu kecil di tempat saya dengarnya sudah, silakan dimulai Pak, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa, dimulai saja. Oh iya, mohon maaf Pak. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai masalah etika dalam praktik akuntansi keuangan. Yang pertama, kelompok saya dari saya sendiri dan Vanessa Karyanto. Yang kedua ada Jonas Arsenito. Yang ketiga ada Joana Dara. Yang keempat yaitu Devina Damara. Ya, yang pertama ada etika. Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari kata Yunani ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Menurut Phil et al. Tahun 1991 mendefinisikan etika seperti standar atau moral seseorang untuk menetapkan dirinya sendiri tentang apa yang baik dan benar atau salah. Etika perlu dilakukan oleh akuntan agar artinya dapat dipercaya tindakan tidak etis telah menggambarkan bagaimana para akuntan yang tidak bertanggung jawab telah melanggar prinsip dasar etika profesi. Next. Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh mana dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Menurut Cuatan 1994 menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada keasahan pola etika yang diharapkan untuk profesi tersebut. Sedangkan menurut Agnes tahun 1996, setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral yang mengatur tentang etika profesional. Next. Nah, kesimpulannya itu etika akuntan adalah ilmu yang wajib dimiliki para akuntan agar para akuntan dapat memiliki perilaku dan pelayanan yang baik sesuai etika yang berlaku. Persoalan yang paling banyak dipermasalahkan yaitu melakukan earning management. Earning management yaitu suatu tindakan untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan perusahaan tanpa adanya kenaikan dan penurunan yang sebenarnya dari operasi perusahaan. Selanjutnya, jelaskan teman saya.
Selanjutnya akan saya lanjutkan. Next. Next. Saya belum ganti deh. Masih stuck sama kesimpulan. Ya, maaf karena ada masalah jaringan jadi agak lambat. Selanjutnya, tujuan profesi akuntansi yaitu guna memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dan orientasi pada kepentingan publik. Menurut Suraida 2005, terdapat 4 persyaratan dasar dalam profesi akuntansi yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme. Individu yang bisa diidentifikasi dengan jelas oleh pengguna jasa akuntansi sebagai profesional akuntan. Yang ketiga, kualitas layanan. Terdapat keyakinan bahwa seluruh layanan yang diperoleh dari akuntan memiliki standar kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, kepercayaan. Pengguna jasa akuntan harus bisa yakin bahwa terdapat kerangka etis profesional yang mendasari penyediaan layanan akuntan. Tujuan dari profesi akuntansi adalah supaya para profesi bisa mencapai tanggung jawabnya dalam pekerjaan dengan standar profesionalisme yang tertinggi. Next. Nah, kemudian ada kode etik akuntansi. Akuntan merupakan salah satu profesi yang penting di sektor ekonomi. Oleh karena itu, terdapat kode etik yang harus dipenuhi guna menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa akuntan. Kode etik adalah sistem norma dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar dan hal uang yang tidak baik. Kemudian kode etik berguna untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan digunakan sebagai acuan oleh seluruh anggota kelompok tertentu. Sedangkan kode etik akuntan merupakan sikap tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin suatu moral profesi akuntansi di mata masyarakat. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI menyebutkan bahwa kode profesi akuntansi ini meliputi semua kaidah dan norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan auditor atau klien ataupun masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, Dev. Kemudian saya akan menjelaskan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada prinsip etika. Prinsip etika sendiri ini dibagi menjadi
8. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Angkutan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan dan menggunakan pertimbangan moral untuk kegiatan yang dilakukan. Tanggung jawab bukan hanya kepada klien saja, tetapi juga kepada rekan seprofesinya serta kepada masyarakat. Para angkutan secara kolektif harus menjaga nama baik profesi agar selalu bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam bidang akuntansi, karena hal ini juga merupakan tradisi dari profesi akuntansi. Yang kedua ada kepentingan publik. Arti publik di sini meliputi klien, pemerintah, investor, pemberi kredit, pegawai, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas angkutan tersebut dalam kinerja sebagai seorang profesional. Angkutan wajib menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dan menjalankan tanggung jawab mereka dan menjaga kepercayaan publik tersebut. Yang ketiga ada integritas. Integritas yang tinggi menjalankan profesi harus dipegang tinggi oleh seorang akuntan agar bisa menjaga kepercayaan publik. Integritas itu mencakup bersikap jujur, berterus terang, tidak curang, serta menerima kesalahan yang tidak sengaja. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dilakukan oleh keuntungan pribadi. Yang D ada objektivitas etika profesi akuntansi. Seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam kapasitasnya sebagai auditor, konsultan, pegawai swasta, maupun pegawai pemerintah, maka seorang akuntan wajib menunjukkan objektivitasnya mereka dalam berbagai situasi. Prinsip objektivitas seorang akuntan meliputi hal-hal seperti bersikap adil, jujur, serta intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh dari pihak orang lain. Yang kemudian yang E ada kerahasiaan etika profesi akuntansi. Kerahasiaan harus diperhatikan oleh seorang akuntan karena pekerjaan akuntan berhubungan dengan bidang keuangan yang merupakan seorang informasi sensitif yang tentu seorang akuntan harus memegang prinsip kerahasiaannya klien ataupun berhubungan dengan pekerjaannya pihak lain. Yang F ada kompetensi dan kehati-hatian. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian pasti dimiliki oleh seorang akuntansi profesional. Kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan, sedangkan kehati-hatian berarti sikap teliti, cermat dalam pekerjaannya. Yang G ada perihal profesional. Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang bisa mendiskreditkan profesinya, dan hal ini harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan klien selalu ada kepada akuntan tersebut. Dan yang terakhir ada standar teknis etika profesi akuntansi. Setiap akuntan harus melaksanakan pekerjaannya dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang relevan, yaitu telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kemudian, saya akan menjelaskan aturan etika. Aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan etika terdiri dari yang pertama ada independensi, integritas, dan objektivitas. Yang dimaksud dari independensi adalah kegiatan anggota KAP menjalankan tugasnya. Mereka harus mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesionalnya, sebagaimana yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik oleh IAI. Sedangkan integritas dan objektivitas merupakan aturan yang harus dipertahankan dan bebas dari benturan kepentingan serta tidak boleh ada faktor salah saji material. Kemudian yang kedua ada standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum terdiri dari kompetensi profesional, kecermatan, dan kesamaan profesional, perencanaan, dan supervise, dan data yang relevan yang memadai.
Sedangkan dalam prinsip akuntansi, anggota KAP tidak diperkenankan melakukan dua hal, yaitu menyatakan pendapat atau memberi penegasan bahwa laporan keuangan suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan menyatakan bahwa mereka tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang C, tanggung jawab pada klien. Tanggung jawab yang diberikan pada klien bisa berupa dua hal, yaitu informasi klien yang dirahasiakan dan fee profesional. Fee profesional yang dimaksud adalah besaran fee dan fee kontingen. Besaran fee ini dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa, tingkat keahlian, struktur biaya KAP, dan pertimbangan profesional lainnya. Sedangkan fee kontingen adalah fee yang sudah ditetapkan tanpa adanya fee yang dibebankan. Yang D, tanggung jawab pada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan menjaga perkataan dan perbuatan sekiranya tidak merusak reputasi rekan seprofesi. Yang E, tanggung jawab dan praktik lain. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan dalam mencemarkan profesi. Yang ketiga, ada interpretasi aturan etika. Merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang digunakan sebagai panduan dalam penerapan aturan etika. Kemudian, saya akan menjelaskan resolusi atas konflik etika. Jika kebijakan tidak menyelesaikan konflik etika yang dihadapi, praktisi yang dimaksud harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut. Yang pertama ada membahas masalah dengan atasan langsung kecuali jika atasan tersebut juga terlibat, di mana dalam kasus ini masalah harus dibawa kepada tingkat manajer yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada klarifikasi isu etika yang relevan dalam diskusi tertutup dengan penasihatan yang objektif, seperti layanan konseling IMA, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas tindakan yang dapat diambil. Yang ketiga, konsultasikan dengan pengacara hak dan kewajiban umum yang terkait dengan konflik etika tersebut. Yang keempat, jika konflik etika tetap terjadi setelah melakukan tinjauan internal yang mendalam, mungkin tidak terdapat pilihan yang lebih baik daripada mengundurkan diri dari organisasi dan mengirimkan memorandum informatif kepada perwakilan organisasi yang tepat. Kemudian, yang terakhir ada sikap dan implementasi etika yang harus dimiliki oleh akuntan. Yang pertama, konfidensial atau kerahasiaan. Aspek penting dari kerahasiaan adalah pengidentifikasian atau autentikasi terhadap user. Identifikasi positif dari setiap user sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang menentukan siapa yang berhak untuk mengakses data tertentu. Yang kedua ada integrity. Integrity adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terorisasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Integritas mengharuskan untuk menghindari konflik of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Contoh untuk melindungi dari ancaman integritas, yang pertama adalah memberikan akses dalam kerangka need to know basis, kemudian pemisahan tugas, dan yang terakhir rotasi tugas. Yang ketiga ada objective of management akuntan. Akuntansi manajemen adalah profesi yang melibatkan bermitra dengan keputusan manajemen untuk membuat merancang perencanaan dan kinerja sistem manajemen dan menyediakan keahlian dalam melalui laporan keuangan dan kontrol yang membantu manajemen dalam perumusan implementasi strategi organisasi. Yang keempat ada whistleblowing. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang
atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kekurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan kepada pihak lain. Whistleblowing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari pihak yang internal. Terjadinya ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Yang kedua, ada eksternal. Terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, lalu membocorkan kepada masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat. Dan yang terakhir ada creative accounting, akuntansi kreatif. Semua proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman, pengetahuan akuntansi termasuk di dalam standar, teknik, dan lain-lain, dan menggunakan untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Untuk studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya, Jojo. Baik, pada slide ini saya akan membahas studi kasus kami yang pertama, yang diambil dari kasus SNP Finance. Sunprime Nusantara Pembiayaan Finance merupakan perusahaan multi finance, anak perusahaan dari genap bisnis Columbia. Columbia adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furniture. Dalam menjual produknya, Columbia memberikan opsi pembelian dengan cara transaksi atau kredit cicilan kepada customer-nya. Nah, SNP Finance ini yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Columbia sendiri mempunyai jumlah outlet yang sangat banyak, tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, tentu SNP Finance harus memiliki modal kerja atau working capital dalam jumlah yang besar untuk menutup kredit para customer Columbia. Kasus SNP Finance ini terjadi pada 2018 lalu, di mana kasus yang terjadi yaitu perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dan banyak sekali opini yang tidak wajar, serta keterkaitan kasus ini ada kerjasama dengan KAP Deloitte, di mana kasus tersebut merugikan beberapa pihak termasuk 14 bank di Indonesia yang merugi hingga miliaran rupiah. Next. Lalu untuk pembahasannya, pada dasar perjanjian utang piutang, sebentar. Saya ulangi untuk pembahasannya. Pada dasarnya, perjanjian utang piutang antara SNP Finance dengan para kreditornya atau bank tersebut adalah kerjasama yang sifatnya mutualistik. SNP Finance membutuhkan dana, bank juga butuh menyalurkan kredit. Namun, dalam perjalanan waktu, ternyata bisnis retail Columbia yang merupakan induk dari SNP Finance mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah perilaku pembelian customer telah berubah. Konsumen saat ini tidak lagi belanja produk finance, furniture, dan elektronik dengan datang ke toko, melainkan mereka lebih suka membeli secara online melalui perangkat gadgetnya. Mulai dari survei harga, survei spesifikasi produk, sampai dengan pembelian, semua dilakukan secara online. Bahkan, para online shop tersebut juga memberikan fasilitas kredit tanpa bunga, yaitu bunga 0%, untuk tenor
yang bahkan sampai 12 bulan. Kondisi perubahan perilaku pembelian customer inilah yang memukul pangsa pasar dari Columbia. Dan tentunya juga berdampak pada S&P Finance. Buntutnya adalah kredit S&P Finance kepada bank. Bank krediturnya tersebut menjadi bermasalah dalam istilah keuangan disebut non-performing loan atau NPL. Next. Lalu untuk studi kasus kedua, kita mengambil studi kasus dari kasus PT Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, biasa disebut Telkom Indonesia, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Namun dengan namanya yang cukup besar, perusahaan telekomunikasi di Indonesia, siapa sangka perusahaan tersebut disandung kasus melibatkan auditor pula dalam praktiknya. Masalahnya bukan pada kecurangan, melainkan pada pelanggaran kode etik dalam melakukan praktik auditnya, di mana ada 2 KAP yang ingin saling bersaing, yaitu KAP DRS Edi Pianto dan KAP Hadi Susanto. KAP DRS Hedi Pianto sendiri merupakan partner Grant Thornton, sedangkan KAP Hadi Susanto merupakan partner PwC, di mana dalam praktik KAP Hadi Susanto yang melakukan audit sebelum KAP Edi Pianto, kedua KAP tersebut merupakan partner dari KAP ternama. Next. Lalu untuk pembahasannya, untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002. Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia menunjuk kantor akuntan publik atau KAP DRS Edi Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT Telkom selaku induk perusahaan di dalamnya, berisi laporan keuangan masing-masing perusahaannya. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya pada tahun 2002 dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler, Telkomsel, bahwa audit Telkomsel dilakukan oleh KAP Hadi Sutanto dan rekan bahwa katanya KAP Hadi Susanto melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities dan Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejaksaan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga kedua auditor tersebut mengalami kesulitan karena banyak hal-hal yang dikaji ulang, di mana KAP Edi Pianto dapat meneruskan hasil audit sebelumnya yang telah dilakukan oleh KAP Hadi Susanto. Hal tersebut menyebabkan KAP Edi Pianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa. Next. Demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator Cejin. Ya, untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk 9 penanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya dari audiens.
Untuk yang pertama, silakan Vidya Paramita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya Paramita dengan NIM 1219126. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan manipulasi laporan keuangan? Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Valentitan Febio. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Valentitan Febio dengan NIM 1219125 ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan keefektifan kode etik? Terima kasih. Untuk yang keempat, silakan Alex Christian Lim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex dengan NIM 1219002. Di sini saya ingin bertanya, apakah dalam penerapan kode etik akuntan terdapat hambatan-hambatan? Jika iya, hambatan apa saja yang mempengaruhinya? Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, silakan Wilfriedus Renando. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wilfriedus Renando dengan NIM 1219127. Saya ingin bertanya, bagaimana jika salah satu kode etik profesi akuntan tidak terpenuhi? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Selanjutnya, kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dijawab oleh Joanna, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vidya. Pertanyaannya tadi, apa sanksi yang diberikan jika melakukan manipulasi laporan keuangan? Nah, ada di Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 154/PMK-01/2017. Sanksi administratif akan direkomendasikan beberapa langkah, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, juga denda. Denda dapat dikombinasikan dengan sanksi administratif lain dan masuk ke kas negara, pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Apakah bisa diterima, Vidya? Bisa, terima kasih Joanna, terima kasih kelompok. Terima kasih, Vidya. Saya kembalikan ke moderator. Minta tolong untuk yang sudah dijawab pertanyaannya bisa menurunkan tangannya. Selanjutnya silakan Johannes untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alex. Menurut Agus, tahun 1996, beberapa hambatan dalam penegakan kode etik antara lain, yang pertama, sikap anggota profesi yang mendua pada satu sisi menolak setiap pelanggaran terhadap kode etik, tetapi pada sisi lain memberikan pembenaran atas pelanggaran tersebut. Terus yang kedua, adanya sifat sungkan dari sesama anggota profesi untuk saling mengadukan pelanggaran kode etik. Belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga. Dan belum dapat berfungsinya secara efektif BPP dan DPP sebagai akibat dari belum jelasnya peraturan dalam AD atau RT. AD atau ART? Itu jawabannya. Alex, bagaimana? Baik, Jo sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Ya, silakan Alex untuk menurunkan tangannya. Selanjutnya Devina bisa menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nando. Bagaimana jika salah satu kode etik profesi akuntan tidak terpenuhi? Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, wajib hukumnya memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dipahami oleh pikiran manusia tersebut terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Seperti yang disebutkan di atas, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itu sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang sudah dijelaskan di presentasi yang tadi. Apakah sudah menjawab, Nando? Baik, terima kasih kelompok. Ya, silakan Nando untuk menurunkan tangannya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari
Valen ya tadi. Cara meningkatkan keefektifan kode etik yaitu dengan cara membuat kode etik profesi sendiri dengan menetapkan hitam atas putih. Niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Nah, hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadikan tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Nah, syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil yaitu pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Terus-menerus. Pada umumnya, kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik tersebut. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Ya, untuk film bisa menurunkan tangannya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi kedua untuk pertanyaannya. Di sini, yang pertama, silakan Idel. Ya, saya Idelia dengan NIM belakang 31 mau tanya mengapa menjadi suatu faktor penting bagi klien agar akuntan profesional berperilaku etis. Terima kasih. Ya, untuk yang kedua, silakan Tresia Cynthia Handayani. Baik, terima kasih atas katanya. Saya Tresia Handayani, NIM terakhir 23. Di sini saya mau bertanya, seberapa penting kepentingan publik bagi seorang akuntan? Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya, silakan Cynthia Dwi Alverina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Dwi Alverina dengan NIM 1219143. Saya mau bertanya kepada kelompok, mengapa dalam praktek akuntansi di Indonesia seorang akuntan harus memiliki prinsip objektivitas dalam etika profesional? Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya silakan Sandra Ayu Novita Dewi. Baik, terima kasih waktunya. Saya Sandra Ayu dengan NIM 1219122. Saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang harus diwaspadai oleh akuntan dari sudut pandang etika menghadapi pandemi sekarang? Terima kasih. Untuk yang terakhir silakan Wira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Wira dengan NIM 1219128. Saya ingin bertanya kepada kelompok bagaimana cara menghindari pengungkapan rahasia di sebuah bisnis. Terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaannya kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, silakan Joanna untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia. Pertanyaannya tadi, mengapa dalam praktik akuntansi di Indonesia, seorang akuntan harus memiliki prinsip objektivitas dalam etika profesional? Karena objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Di dalam prinsip objektivitas ini, seorang akuntan harus bersikap adil, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari kepentingan atau di bawah pengaruh pihak orang lain. Sehingga apabila seorang akuntan memiliki prinsip ini, seorang akuntan pasti akan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa dan berperilaku profesional sesuai prinsip atau kode etik seorang akuntan. Apakah bisa diterima? Terima kasih Joanna, terima kasih kelompok. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya silakan Devina untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wira. Bagaimana cara menghindari praktik kecurangan atau whistleblowing di sebuah bisnis? Yang pertama, menjalankan bisnis dan skema kerja tanpa korupsi. Yang kedua, selalu mendengarkan aspirasi pekerja. Yang ketiga, menyediakan kotak saran anonim. Yang keempat, memberikan sikap dan kepercayaan pada loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, menjalankan kebijakan bisnis penuh keterbukaan. Sebagai pemimpin perusahaan atau karyawan sekalipun menjadi penting untuk menerapkan sikap kerja penuh keterbukaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong beberapa pihak merasa tidak dihargai, beberapa pihak merasa dirugikan atau bahkan sangat diuntungkan. Buatlah ketetapan kerja yang jelas, peraturan atau bahkan promosi kegiatan liburan perusahaan yang terbuka dan terstruktur. Apakah sudah menjawab, Bira? Dia sudah menjawab. Terima kasih Devina dan kelompok. Ya, sama-sama. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan dari Sandra. Hal-hal apa yang harus diawasi oleh akuntan dari sudut pandang etika saat menghadapi tekanan terkait COVID-19? Apakah benar, Sandra? Berikut beberapa contoh tekanan yang mungkin sangat relevan dan perlu diwaspadai dalam lingkungan COVID-19. Yang pertama, tekanan untuk mempengaruhi penyusunan dan penyajian informasi. Misalnya, akuntan mungkin menghadapi tekanan dari atasan, klien, atau orang lain untuk melaporkan informasi yang menyesatkan kepada pemberi pinjaman, kreditor, atau badan pemerintah, atau untuk memanipulasi pendapatan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk melindungi proyek dengan modal besar dan akuisisi. Yang kedua, tekanan terkait bujukan. Pandemi COVID-19 menciptakan peluang lebih besar terhadap bujukan untuk ditawar demi keuntungan tidak sah. Yang ketiga, tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai. Transisi mendadak ke kerja secara virtual, ditambah dengan tekanan yang dihadapi banyak entitas dalam bisnis yang masih layak dapat menimbulkan tekanan yang diberikan oleh atasan, klien atau pihak lain terhadap akuntan untuk melakukan tugas tanpa keterampilan atau pelatihan yang memadai atau dalam jangka waktu yang tidak realistis. Yang keempat, tekanan terkait ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan. Contohnya, akuntan mulai tertekan oleh atasan atau pihak lain untuk memalsukan informasi yang dilaporkan dalam aplikasi atas bantuan pemerintah atau pinjaman bersubsidi terkait pandemi COVID-19. Memalsukan informasi semacam itu akan membahayakan integritas akuntan. Dan yang terakhir, tekanan terkait benturan kepentingan. Akuntan yang bertanggung jawab atas pemilihan pemasukan mungkin akan terpaksa untuk memilih anggota keluarga yang mengalami kesulitan keuangan karena COVID-19 sebagai pemasok. Apakah sudah menjawab, Chandra? Sudah, terima kasih kelompok Devina. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Jojo untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Idel yang bertanya mengapa menjadi suatu faktor penting bagi klien agar akuntansi profesional berperilaku etis. Jawaban dari kelompok kami, etika dalam auditing sangat penting karena hal ini merupakan suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi. Yang dimaksud dengan kriteria-kriteria adalah yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Profesi akuntansi memegang peranan yang penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien pembayar saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga untuk terhadap publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan kode etik profesional AKDA. Berikut jawabannya, bagaimana Idel? Iya, sudah menjawab. Thank you. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Delcia Cynthia. Jadi pertanyaannya, mengapa akuntan perlu mementingkan kepentingan publik? Nah, publik yang dimaksud dari profesi akuntansi ini meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung pada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan hebat harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Berikut jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dan. Ya, terima kasih kelompok yang sudah menyajikan presentasinya. Walaupun saya tidak bisa membaca makalahnya karena memang belum terkirimkan sampai hari ini. Saya tidak tahu harus memeriksanya apa, ngomentarinnya apa gitu ya. Kecuali dari apa yang sudah yang Anda sudah sampaikan gitu ya. Jadi saya tidak bisa melakukan revisian, saya tidak bisa memberikan masukan terkait dengan materinya. Termasuk juga terpaksa saya tidak bisa memasukkan nilai untuk kuis besar 1 gitu ya. Tapi dari apa yang sudah dipresentasikan, dari presentasinya, terus kemudian dari proses diskusi, saya masih bisa menilai lah gitu ya. Kemudian saya lihat memang apa yang dipresentasikan, disampaikan sudah cukup baik. Walaupun ada yang saya tunggu-tunggu gitu sampai akhir, ternyata tidak juga memenuhi syarat. Jadi salah satunya itu bahwa presenternya itu kan harus on cam. Ternyata juga ada satu yang tidak, ya nggak apa-apa juga sih. Ya cuman nilainya jadi saya kurangin aja gitu ya, karena tidak sesuai dengan syarat dan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oke.
Ya, tapi pada intinya bahwa kelompok ini sudah menyajikannya dengan cukup baik. Tapi ada beberapa yang menurut saya dalam penyajian ini ada yang salah gitu ya, dalam tanda petik itu selalu masih menyebutnya Ikatan Akuntansi Indonesia. Saya jadi kemudian Ikatan Akuntansi Indonesia itu apa sih gitu ya? Apa kira-kira kelompok bagi kelompok Ikatan Akuntansi Indonesia itu apa? Apa kira-kira siapa kelompok yang jawab atau audiens yang bisa menjawab? Duh, kan tadi sering toh, entah Devina, entah Joanna, entah Jojo sendiri juga gitu ya, selalu menyebutkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Apa Ikatan Akuntansi Indonesia itu? Izin menjawab, Pak. Iya. Yang saya tahu Akuntansi Indonesia itu yang menaungi profesi di Indonesia. Iya. Apa contohnya? Apa contohnya tadi yang disebutkan tadi, siapa ini yang menjawab tadi? Saya kok enggak lihat warna birunya. Saya, Pak. Bentar. Oh, siapa? Joanna? Ya. Oh ya, oke. Yang lihatnya ke bawah, ternyata yang di atas. Oke, apa? Joanna kira-kira tadi apa yang diikat itu? Profesi akuntansi. Wah, langsung lewat kolom chat itu dibetulkan sama Kak Esa gitu ya. Ikatan Akuntan Indonesia, kata Kak Esa gitu. Bedanya apa ya Ikatan Akuntan dan Ikatan Akuntansi gitu. Ini supaya semakin jelas ya, kita jangan Anda sudah semester 5 masih salah juga gitu ya dalam menjelaskan Ikatan Akuntan dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Maaf Pak, izin menjawab. Ya. Kalau akuntan itu profesinya, kalau akuntansi itu setahu saya itu ilmunya, Pak, ilmu akuntansinya. Seperti itu, Ya, Pak. ya betul. Berarti kalau Ikatan Akuntansi Indonesia yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, banyak yang disebutkan selalu kayak begitu ya, Ikatan Akuntansi Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, berarti itu yang kita pelajari sebagai prodi akuntansi. Anda belajar akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, jadi yang dijelaskan Ikatan Akuntansi Indonesia itu sama dengan menjelaskan prodi akuntansi gitu ya. Jadi ya kalau Ikatan Akuntansi berarti itu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, audit, dan sebagainya. Tapi yang namanya IAI itu adalah ikatan dari para orang-orang yang sudah mempelajari dan mendapatkan sertifikasi sebagai akuntan profesional. Jadi tolong nanti setelah ini dan seterusnya jangan pernah menyebut IAI itu sebagai Ikatan Akuntansi Indonesia, tapi sebagai Ikatan Akuntan
Indonesia. Ya. Karena yang diikat itu adalah profesinya, orang-orang yang bekerja, sehingga kode etiknya itu adalah kode etik pada akuntannya dalam berperilaku, bukan pada akuntansinya. Kalau akuntansinya, ya salah satu etikanya itu ada apa ya? Etika itu adalah bagian dari ilmu dari akuntansi, dan dia bukan orang-orang yang kemudian terikat. Itu ya yang perlu itu yang saya tegaskan supaya tidak salah menyebutnya. Nanti malu dong. Ya kebetulan kalau di Majong itu semuanya sih kecuali Pak Yus ya yang nggak masuk. Itu memang semuanya tergabung di IAI, tapi IAI-nya ada yang berbeda. Yang kebanyakan kami di sini adalah IAI KAPD ya, jadi akuntan kompartemen pendidik gitu. Hanya yang berbeda itu ada Pak Sandy, mantan yang ada di sini itu memang terdaftar sebagai auditor. Juga saya yang sebagai ini auditor internal gitu ya. Dan karena ya ada syarat-syarat tertentu. Kalau kemudian jadi anggota IAI ya minimal sekolahnya akuntansi. Tapi kalau jadi pendidik ya dia harus dosen sertifikasi profesional, jadi itu yang kemudian masuk di KAPD. Sedangkan profesi-profesi yang lain itu ya yang di belakangnya itu ya, yang harus punya di belakangnya itu ya, yang gelarnya berawalan dengan C gitu ya. Seperti saya dan Pak Sandy ada CA gitu ya, Chartered Accountant. Tapi kemudian Pak Sandy lebih lagi karena CPA, Chartered Public Accountant, ya itu yang belum saya. Ya saya memang tidak kemudian menjadi akuntan publik, walaupun mengawali profesi sebagai akuntan publik. Nah, sedangkan contoh kasus di sini yang dibahas, saya nggak tahu, jadi nggak tahu juga materi ini adalah etika profesi akuntan atau etika profesi akuntan publik, karena tidak menemukannya di di makalah yang harusnya terkirim H-1 ya sebelum presentasi ini. Nah, tapi yang kemudian dari apa yang dijelaskan oleh kawan-kawan yang di sini, khususnya contoh kasus oleh Jojo-nya Majung ya. Kalau Jojo semalam kan, mungkin Jojo lagi capek ya karena semalam habis mempertahankan, merebut Piala Thomas gitu ya. Tapi itu Jonathan gitu ya, bukan Jojo. Bukan Jojo yang Johannes gitu ya. Oke, nah yang dijelaskan dua contoh kasus itu bercerita tentang akuntan publik. Satu itu bagaimana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, jadi nggak enak menyebutnya ya, di SNP itu. Ya ada banyak mantan teman-teman saya di sana, mantan teman-teman sekerja gitu ya, yang kemudian terkena kasus SNP. Ya, sebenarnya tinggal beberapa orang saja sih dari mantan-mantan senior ataupun yang teman-teman seangkatan dulu dengan saya di ya walaupun Deloitte itu jadi beda ya, bukan Deloitte ya, Jojo, tapi Deloitte itu sudah berganti. Dulu itu Han dan Tuana Kota Mustafa HTM, tempat saya pernah bekerja, dan kemudian setelah HTM itu bubar, terus kemudian digabung sekarang oleh Bing ya. Bing siapa saya lupa, Bing dan siapa dan rekan itu ya. Bing Satrio dan rekan ya, itu yang sekarang ada di bawah atau bekerja bersama dengan Deloitte Internasional gitu ya. Nah, itu yang kemudian ternyata ada banyak kasus di sana. Salah satunya akuntannya tidak kemudian melakukan pelaporan dengan baik karena mengikuti apa kata si auditinya, dalam hal ini adalah kliennya, sehingga dimanipulasi laporan itu baik, padahal perusahaan SNP Finance itu dalam tanda petik itu adalah grup Columbia, itu sedang dalam masa penurunan kinerja.
yang sudah dijelaskan juga oleh Jojo, karena perubahan perilaku konsumennya yang dari yang belanja offline menjadi belanja online. Dan kemudian SNP itu tetap harus dipermak, harus diperbaiki, dibuat sedemikian baik karena SNP punya banyak tanggungan di luarnya, jadi punya banyak utang ke bank. Nah, itu yang kemudian ternyata itu menjadikan bukan hanya SNP-nya yang bermasalah, karena berawal dari induknya yang namanya Columbia yang bermasalah, tapi akhirnya menyeret-nyeret auditornya yang kemudian, auditor dalam hal ini adalah auditor independen atau auditor eksternalnya, jadi terpaksa ada banyak menerima hukuman, ya, baik secara administratif, baik itu denda, peringatan, bahkan mungkin disuspend, izinnya ditunda sehingga dia punya kemudian kena hukuman entah setahun gitu, tidak boleh berpraktek akuntan sama sekali, dan termasuk AP-nya ya, AP beda antara AP, kalau AP itu adalah auditornya, orang yang bertanda tangan sebagai rekanan, dan KAP-nya, kantor akuntan publiknya yang sebagai firma besarnya. Nah, termasuk akhirnya firmanya, AP-nya itu penghuni rumahnya, sedangkan KAP-nya sebagai rumahnya juga terpaksa didenda membayar. Nah, sedangkan kemudian bagaimana karena relasinya dia berhubungan dengan kantor yang secara internasional itu sebuah jaringan besar, juga kemudian akan berimbas baik nama nama baiknya yang kemudian menjadi buruk, maupun juga hukuman-hukuman yang yang dikenakan gitu ya. Nah, kasus kedua tadi bercerita, saya lupa tentang apa tadi ya. Telkom. Nah, Telkom itu menyeret juga ada banyak ya, karena kemudian dari 2 orang yang bersaing, terus kemudian jadi menyeret-nyeret Telkom yang kemudian harusnya saat itu perusahaan Indonesia pertama yang listing di Bursa Efek di Amerika ya, di NYSE, New York Stock Exchange gitu ya, yang ya istilahnya itu yang di Wall Street gitu ya, kalau Anda sering atau Anda yang pelaku pasar modal pasti tahu dengan Wall Street sebagai pasar modal terbesar katakanlah sedunia. Nah, karena kemudian baru masuk belum setahun, terus karena kemudian ada laporan dan sebagainya bahwa melakukan make up, melakukan ya namanya make up kan, jadi ditutup-tutupin, dibuat lebih cantik gitu ya laporan keuangannya, dan kemudian itu terdengar atau kemudian diragukan, dan ya tahun-tahun pertama pasti siapapun yang masuk pasar modal di Amerika itu khususnya di NYSE pasti akan mendapatkan sorotan. Nah, Telkom termasuk salah satu yang kemudian diperiksa oleh SEC. SEC itu adalah Stock Exchange Commission, jadi komisinya. Kalau enaknya kalau kita itu ngomong di Indonesia ya, pasar modalnya atau Wall Street-nya itu namanya BEI. Tapi kemudian yang meriksa itu kan New York Stock Exchange ya, itu Bapepam-nya, jadi pengawasnya. Nah, kalau sekarang kan secara keseluruhan Bapepam itu di bawah OJK ya. Nah, oleh Bapepam-nya Amerika itu diperiksa, ternyata ada banyak yang dalam tanda petik dianggap itu manipulasi, sehingga Telkom yang baru masuk ke bursa saham yang di Amerika itu dikeluarkan ya, di kick langsung, di write off, dikeluarkan dari pasar modal karena baru masuk aja kok sudah melakukan dalam tanda petik dianggap melakukan manipulasi. Nah, itu yang kemudian menamparlah pasar modal yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat banyak, kalau kemudian kasus-kasus di pelanggaran etika di kita katakanlah oleh akuntan publik ya.
Nah, maka dari itu penting sekali pendidikan etika itu, karena apa? Etika ini kan menjadi rambu-rambu, menjadi apa ya? Menjadi batasan kita untuk kita berperilaku etis. Sudah dijelaskan oleh siapa tadi, Devina kalau tidak salah, itu bahwa kemudian jadi ada aturannya, bahwa kemudian ada nilai yang harus dipenuhi, independen. Jadi kalau kita ngomong etika itu sikap mental. Kalau tidak bisa dikatakan, kalau sikap moral kan beda ya, karena kalau moral kita ngomong agama, tapi sikap mental kita sebagai profesional akuntan apa? Ada independen. Independen apa? Tidak memihak. Kita bekerja bukan untuk kepentingan klien, bukan auditi, walaupun yang bayar itu auditi. Tapi kita bekerja itu untuk kepentingan publik, untuk masyarakat umum. Karena apa? Akuntan publik itu harus opininya ya, hasil akhirnya itu memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa laporan keuangan yang diauditnya itu adalah bebas dari salah saji material, layak, ya sesuai dengan standar. Nah itu independen kita, karena apa? Sikap independen itu apa? Kita itu jadi orang yang dibayar, tapi kita bekerja secara profesional, bukan untuk kepentingan yang membayar, siapa yang membayar, tapi untuk kepentingan publik secara umum. Nah kalau seperti kasusnya SNP tadi, seperti kasusnya Telkom tadi, kita kan akhirnya berpihak kepada yang memberi pekerjaan, termasuk yang Anda pasti sering dengar ya nanti, dan dari awal-awal katakanlah Anda belajar akuntansi dan seterusnya, ada pelanggaran yang besar yang dilakukan oleh akuntan publik terbesar saat itu, Arthur Andersen, saat kemudian jadilah kasus dia melakukan perbuatan yang tidak baik, saat kemudian menjadi auditor dan konsultan dari yang namanya WorldCom dan Enron, itu yang kemudian memunculkan sebuah peraturan yang disebut dengan SOX gitu ya, sampai keluar kayak begitu. Jadi apa artinya? Kita itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan perusahaan. Nah, ada yang kemudian juga ditanyakan oleh siapa di sini ya tadi. Ada bagaimana kemudian objektif. Nah, objektif itu apa? Berarti kalau objektif bukan kita mengada-ngada. Objektif itu secara profesional kita tidak kemudian mencari-cari kesalahan. Juga tidak kemudian menutup-nutupi kesalahan, tapi ya bersifat objektif apa adanya dari laporan itu. Laporan keuangan yang nanti kan Anda sudah belajar audit ya, yang disebut dengan asersi. Pernyataan dari manajemen bahwa kemudian dia bebas dari salah saji, bebas dari fraud, kemudian bisa kemudian sifatnya itu sustainable ya, going concern. Nah, kayak begitu. Itu yang jadi penting, bahwa objektif auditor itu harus bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Ya kalau di akuntannya sendiri ada yang namanya nilainya itu adalah disebut dengan due professional care. Bekerja dengan seluruh kemampuan profesionalnya, bahkan tidak memandang berapa yang diterima. Jadi kalaupun kecil ataupun yang besar, dia tetap harus bekerja dengan seluruh kemampuan profesionalnya. Itu yang namanya due professional care, atau sifat objektif yang harus dimiliki oleh auditor, khususnya akuntan publik ya. Nah, kayak begitu. Ada lagi kemudian siapa tadi yang lihat hambatan efektivitas kode etik. Oh, objektivitas ya, pertanyaan dari Cynthia sudah saya jawab tadi ini barusannya. Bagaimana kemudian yang terakhir, pertanyaannya juga pertanyaan yang terakhir dari Wira itu ya, tentang menjaga kerahasiaan. Ya kita jadi akuntan itu kan nggak boleh bocor mulut. Nggak perlu kita keluar-keluar dulu gitu ya, prosesnya kita lakukan, kita kerjakan, setelah jadi laporannya silakan berkeluar-keluar, bahkan harus dikeluar-keluarkan. Karena yang namanya LAI, laporan auditor independen,
itu harus dipublikasi. Jadi apa saat kita proses, saat kita memeriksa, kita nggak perlu cerita prosesnya dan sebagainya, karena itu kan ada di kertas kerja ya, semuanya tercatat, terdokumentasi. Saat kemudian laporan audit independennya sudah keluar, maka kita malah bukan lagi diminta untuk tutup mulut, malah kita wajib mempublikasikan, melaporkannya kepada pihak-pihak yang kalau ke perusahaan go public pasti kemudian ada Bapepam, ada OJK. Ya, ada selain perusahaan yang nerima. Jadi semuanya nerima gitu. Terus kalau kemudian perusahaan yang sifatnya yang lain, Pak. Ya, yang lain tentu saja akan terlaporkan kepada, katakanlah kalau dia perusahaan yang tidak go public tapi dia cukup besar ya, semuanya kan dipublikasikan bahwa hasil auditnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Jadi sudah harus malah harus terpublik. Artinya apa? Nggak usah menjaga rahasia itu bukan pada rahasia hasilnya, tapi pada prosesnya. Perkara di prosesnya ada begini, temuannya begini dan sebagainya, ada kesulitan menghadapi manajer ini, direktur ini, ya jangan diomongkan, tidak perlu diceritakan, hasilnya seperti ini. Orang akan bisa membaca kalau ternyata kita dibatasi cakupan kita dibatasi terus kemudian dengan hal-hal yang dalam pekerjaan, orang itu sudah langsung bisa baca, oh ini pasti ada pembatasan seperti ini. Oh kenapa sih laporannya itu tidak wajar? Oh karena ada pembatasan pekerjaan. Orang sudah tahu, berarti ini ada hambatan di dalam. Nggak usah nggak usah diomongkan, orang itu sudah pada tahu, sesama pelaku bisnis sudah tahu bahwa dia mendapat hambatan dalam bekerja. Ya kalau kondisinya terus kemudian kalau hasilnya terus kemudian tidak wajar, ya jangan salahkan. Karena apa? Perusahaan sendiri yang menutup-nutupi adanya banyak kelemahan. Nah, hal-hal seperti itu kita tidak perlu ungkapkan prosesnya, karena semua ada. Nah, kalau kemudian hasil kita dipertanyakan oleh, katakanlah, IAPI ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, gimana sih? Ada yang namanya peer review kan, saling diperiksa. Saling diperiksa itu apa? Bukan diperiksa di audit, tapi kemudian dilihat kertas kerjanya, kecukupannya, kelayakannya, dan sebagainya itu dinilai oleh, ya tentu saja oleh lembaga lembaga penjamin, pengampunya dari profesi itu. Ya, kemudian diperiksa, peer review, dilihat, oh sudah baik, semuanya sudah baik, sudah betul, sesuai dengan aturan, ya it's okay gitu ya. Nah, ada proses-proses seperti itu yang itu menjaga kualitas audit dari perusahaan. Nah, bagaimana kemudian ada pertanyaan bagaimana efektivitasnya kode etik itu berjalan selain kemudian pendidikan tentang etika itu terus-menerus didengungkan. Bagaimana etika itu penting untuk dijaga karena ini penting untuk keberlanjutan profesi itu harus terus-terus disampaikan. Ya, kembali lagi ya, sama seperti ini. Kenapa etika bisnis dan profesi itu di semester 5 gitu ya, disampaikan. Nah, harusnya semester 7 gitu ya, semester 5 mendapatkannya. Karena supaya tahu gitu bahwa akuntan itu bukan sekedar cari duit, tapi ada kondisi yang lain yang memang kemudian menjadikan kita orang-orang yang profesional dan bukan hanya profesional, tapi berintegritas. Integritas itu kan lebih dari sekedar profesional ya. Dia bekerja dengan baik, jujur, taat asas, taat aturan dan sebagainya. Nah, walaupun itu dididikkan, sebenarnya ada yang mengembalikan kepada dirinya sendiri. Itu yang kemudian nanti kalau Anda ingin penelitian lebih lanjut, itu yang disebut dengan locus of control. Setiap orang itu punya toleransinya gitu ya. Ada orang yang mungkin dia locus of control-nya tinggi, artinya apa? Dia pengendalian dirinya itu tinggi. Sehingga apa? Mau diberi katakanlah diiming-iming berapapun duitnya, dia mungkin tidak akan mau terima. Karena apa? Dia punya rasa kendali diri yang cukup kuat. Toleransi dia terhadap kesalahan dan penyimpangan itu rendah. Nah, harusnya akuntan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dengan orang-orang yang punya locus of control rendah? Ya, dia kemudian akan
laporan seenaknya, kemudian proses kerja dia bisa lakukan seenaknya, terus kemudian hal-hal yang lain ya, pelanggaran-pelanggaran banyak terjadi karena apa? Locus of control, kendali dirinya sendiri. Selain itu apa? Ekosistemnya. Ekosistem itu apa? Di mana dia berada ya, habitatnya gitu ya. Kalau kemudian kantornya, KAP-nya dan jaringannya itu adalah orang-orang yang memang sudah taat asas, itu akan kemudian menjadi kendali diri yang lain. Wah, saya di sini dalam tanda petik kok nakal sendiri, saya di sini kok yahuluk sendiri gitu ya, sering menyimpang dan sebagainya. Kalau kemudian aturan itu ketat di dalam perusahaannya, aturan di dalam jaringannya, di dalam organisasinya ketat, dia akan kemudian berhati-hati. Tapi itu yang menjadi pengaruh selanjutnya. Tapi yang paling penting itu adalah locus of control pada diri sendiri. Kalau memang dasarnya sudah dalam tanda petik nakal ya, jangan pernah berharap dia itu selalu kuat, karena suatu saat bisa saja dia jatuh karena apa? Karena iming-iming dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Efektivitas itu kemudian bisa dibandingkan, dan dari mana kemudian dapatnya? Dari pendidikan etika, dari apa, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama yang dia pegang selama ini di lingkungan keluarganya, di lingkungan yang lain lebih besarnya lagi ya. Lingkungan dia beraktivitas, lingkungan dia kemudian beribadah dan sebagainya, itu jadi penting sekali gitu ya. Ya walaupun tidak menjamin, tapi bukan berarti itu tidak penting. Nah, itu yang jadi penting gitu ya. Nah, kalau ada pelanggaran, tentu saja pelanggaran terhadap kode etik, urusannya kemudian apakah itu hanya melanggar kode etik, ada yang kemudian penegakan yang dilakukan oleh IAPI sebagai akuntan publik dan IAI sebagai ikatan akuntan yang lebih besar, tentu ada aturan-aturan yang harus ditegakkan, dan kalau ketahuan sampai melakukan pelanggaran itu tentu saja ada banyak hukuman, termasuk mulai dari hukuman administratif sampai kemudian dari perdata ya, ganti rugi, sampai kemudian pidana. Nah, itu ada di Undang-Undang Akuntan Publik ya, Undang-Undang nomor 11 itu ada, bahwa kemudian khususnya untuk akuntan publik itu kalau melanggar sampai kemudian akan dituntut, pelanggaran ini akan dituntut 10 miliar, pelanggaran ini 100 miliar, plus hukuman penjara dan sebagainya. Nah, itu yang seharusnya menjadikan kita dalam hal ini, kalau ingin menjadi akuntan publik, itu harus Anda pegang gitu ya. Ada etika, ada aturan. Sebagai akuntan, katakanlah kode etik sebagai akuntan, sebagai auditor internal, ada juga kode etiknya. Walaupun tidak seketat atau sebanyak akuntan publik, kan akuntan publik itu bertanggung jawab pada masyarakat, bertanggung jawab pada publik. Nah, akuntan internal bertanggung jawab pada perusahaannya saja, walaupun secara umum dia harus menjaga profesionalnya. Kalau kemudian menjadi itu auditor kalau katakanlah menjadi auditor pajak, nah urusannya pasti, karena urusannya dengan pajak, salah sedikit bisa penjara gitu ya. Dan sebagai akuntan-akuntan yang lain, jadi punya kode etiknya secara luas. Akuntan itu punya kode etik yang besar, terus kemudian masing-masing profesional akuntan itu punya kode etik yang lebih kecil. Akuntan publik punya sendiri, akuntan internal, auditor internal punya sendiri, akuntan pendidik punya etikanya sendiri, juga demikian pula dengan akuntan-akuntan yang lain. Itu sekali lagi perlu saya tegaskan, seperti pertanyaannya Tricia, kita bekerja untuk kepentingan publik, ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui secara bersama, bagaimana kita sebagai akuntan. Nah, ini baru dikirim ini kelompok, wah ini baru masuk ya. Oke, nggak apa-apa kan saya bacanya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa bercerita lama, padahal ada banyak yang saya ceritakan karena ya 2 SKS dibatasi sampai pukul 9.30. Oke.
Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama, menjadi sesuatu insight atau menjadi tambahan keilmuan, menambahkan pengetahuan bagi kita untuk kita tetap menjadi belajar menjadi akuntan yang profesional. Apapun akuntan yang Anda nanti pilih, apakah menjadi akuntan pendidik, ataukah menjadi akuntan publik, ataukah menjadi auditor internal, ataukah menjadi akuntan perusahaan, atau akuntan manajemen, atau akuntan pajak, itu nanti terserah ya, terserah Anda pinginnya seperti apa, terserah juga kita nasibnya kemana gitu ya, tersesatnya di mana gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, makan kita tutup dan akhiri dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.